Naskah Sejarah, Hikayat Raja Pasai Part 2. Hikayat Raja Pasai bukan sekadar kronik sejarah biasa. Ia dipenuhi kisah gaib, pertanda ilahi, serta intrik politik yang mencerminkan dunia kerajaan abad pertengahan, penuh misteri, siasat, dan pesan tersembunyi. Salah satu kisah yang menonjol adalah pengislaman Merah Silu. Dalam hikayat, setelah memakan semut raksasa, ia bertemu dengan orang suci dari Makkah. Sosok ini datang dengan cahaya, membawa pesan dari Tuhan, dan memberi nama baru, Sultan Malik Al-Saleh. Proses ini menandai transformasi dari penguasa duniawi menjadi pemimpin spiritual, sebuah konsep penting dalam narasi Islamisasi. Tapi proses ini tidak berjalan mulus. Dalam teks, disebutkan adanya penolakan dari kalangan bangsawan lokal dan kelompok penganut kepercayaan lama. Ketegangan itu tidak ditulis secara vulgar, tapi disiratkan melalui kisah persaingan antara anak, istri, dan pejabat istana. Salah satunya adalah peristiwa wafatnya Malik Al-Saleh yang diduga bukan karena sebab alami. Anaknya, Malik Al-Zahir, naik tahta di usia muda dan menghadapi banyak perlawanan. Hikayat mencatat berbagai kejadian aneh yang menyertai masa pemerintahannya, badai tiba-tiba, mimpi buruk yang menandai pengkhianatan, hingga munculnya tokoh gaib yang memberi petunjuk arah pemerintahan. Unsur mistik menjadi benang merah hikayat ini. Setiap raja selalu menerima pertanda gaib sebelum peristiwa besar. Apakah ini hanya simbolisme sastra, atau cerminan kepercayaan masyarakat masa itu terhadap hubungan antara langit dan bumi? Selain mistik, intrik politik juga mendominasi. Banyak kisah dalam hikayat menceritakan tentang pernikahan politik antara kerajaan Pasai dengan kerajaan lain di seberang laut. Salah satu kisah menyebutkan hubungan diplomatik dengan Kesultanan Mesir, tempat di mana para ulama belajar dan mendapatkan restu politik spiritual. Ini menunjukkan bahwa Pasai bukan kerajaan terisolasi, tapi terhubung erat dalam jaringan kekuasaan Islam internasional. Namun hikayat juga mencatat kehancuran. Di balik keagungan Pasai, muncul tanda-tanda kejatuhan, perang saudara, kedatangan armada asing, dan keretakan dalam keluarga kerajaan. Semua dikemas dalam gaya bahasa metaforis, dosa, kutukan, dan hilangnya cahaya dari istana. Yang menarik, dalam beberapa salinan, muncul fragmen yang menyiratkan kehadiran penjajah asing sebelum Portugis datang. Beberapa penafsir menganggap ini sebagai bukti bahwa hubungan dagang dan pengaruh luar sudah terjadi jauh sebelum era kolonial. Siapakah sebenarnya Merah Silu? Apakah ia tokoh nyata, atau hanya simbol transformasi budaya besar? Apakah pengaruh Islam datang dengan damai, atau lewat konflik dan siasat kekuasaan?